Kalau orangnya pada mati, yang kerja siapa? Jangan main-main lah, dan jaga diri kita gitu. Corona itu nyata ya guys. Mau tanya pengalaman pribadi lo orang gimana sih? Oke, kalau masalah corona nih, Iya, masalah corona. gua pengalaman pribadi secara corona dibilang penyintas mungkin ya belum ya, kalau secara PCR, rapid, antigen, whatever apapun itu. Tapi gua kan karyawan swasta nih. Jadi suatu waktu bulan Maret tahun lalu, ya kan? Bulan Maret awal April lah kalau nggak salah. Itu gua ada kegiatan lah dengan salah satu klien dari luar negeri gitu. Waktu itu kan belum rame ya corona ya, belum rame di Indonesia. Itu masih yang kasus Depok aja lah, Indonesia nggak bakal, ini nggak bakal, Masih kucing. masih ingat nggak ya kalau yang ada yang ngomong wah kita mah kebal dan sebagainya. Itu klien datang ke Indonesia, kebetulan saya dapat tugas dalam artian untuk menjamu, meeting. Waduh lah, salaman lah, sama klien besar ya, istilahnya klien besar di perusahaan tempat gua bekerja. Udahlah semuanya. Pas giliran pulang ke sana, sehari setelah dia pulang dapat satu share link yang konon klien itu, direktur itu positif corona. Waduh itu langsung rame di kompleks saya, rame. Yang gua dibilang ada satu yang positif di corona di rumah gua ya, di kompleks, satu kompleks lah, meninggal. Waduh. Gua dikontrol sama puskesmas sih, puskesmas kecamatan, diteleponin tiap hari. Gimana Pak, sehat, gimana sehat. Nah waktu itu belum ada antigen, belum ada rapid, belum ada itu. Namanya antigen yang sekarang paling murah, darah itu belum ada. Apa yang dilakuin sama kantor saya, seluruh yang berkaitan itu langsung dibawa ke rumah sakit, dites pokoknya paru-parunya, pernapasannya normal apa enggak gitu semuanya, karena belum ada waktu itu, belum ada. Itu pengalaman gua yang ini. Yang paling parah itu ya sampai diberitain di komplek gua ada satu di komplek meninggal. Gua anjir. Aduh. Itu gua pengalaman paling parah bener, luar biasa. Jadi sebelum kita ketemu nih gua udah dibilang kalau penyintas udah ya, mungkin kalau waktu itu gua udah antigen PCR positif kali ya. Ya akhirnya sama kantor gua juga stop sih prokes apanya sebagainya, kita semua suruh work from home waktu itu. Isoman gua 2 minggu, pas habis isoman disuruh ke tes lagi sama rumah sakit. Ya belum ada swab tapi dites, sehat udah. Jadi udah boleh ke kantor lagi. Itu pengalaman gua. Gila, bilang gua udah mati cuy. Berita itu nyebarnya cepet banget. Sehat gitu. Iya. Ya itu makanya corona itu gua paling benci sama corona itu. Dan artinya kalau ada orang yang ngerasa dirinya udah tes positif tapi nggak banyak orang tahu tapi tetap berkeliaran, anjir itu. Sumpah itu kayak malaikat maut dia. Iya, itu genosida namanya. Kayak malaikat maut lah. Tuh, ayo. Iya. Positif. Giveaway Rasanya OTG kan? Iya. Udah suka-suka dia gitu. Gua kan nggak ngerasa ini, itu kan salah. Giveaway itu iPhone 12. Jangan giveaway corona. Itu sih pengalaman gua. Kalau lu gimana? Kalau gua, jadi kebetulan gua dapat kabar yang nggak enak dari keluarga. Jadi mereka sebagian besar positif dikarenakan pergi ke luar kota. Nah, ketika dia pergi ke luar kota itu ternyata ada rombongan lain gitu yang bukan berasal dari keluarga juga, bukan sekelompok anak muda lah. Singkat cerita, kemarin hari Minggu gue di WhatsApp sama nenek dan gue lihat dia bilang positif. Gue kaget. Kenapa gue kaget? Bukan terlepas dari dia pergi keluar kotanya,
Yang gue kaget adalah dia udah vaksin 2 kali di GBK. Itu yang gue kaget. Dia udah vaksin 2 kali, dan bukan dia doang yang udah vaksin 2 kali. Rata-rata semuanya sudah vaksin. Gue belum. Tapi keluarga gue udah vaksin semua, dan mereka menyandang pola hidup sehat gitu loh. Maksudnya nggak begadang, makan yang benar. Mereka semua vitamin setiap hari. Terus sudah vaksin 2 kali ultimate. Iya kan? Tapi tetap kena. Positif semua positif. Itu yang gue masih bingung. Jadi kenapa gue sampai sekarang tidak vaksin? Gue bukannya anti-vax ya, ingat ya, gue bukan anti-vax. Gue vaksin, kecil gue vaksin campak, tetanus, gue vaksin. Tapi untuk corona ini, gue masih sedikit skeptis. Ya karena itu loh. Karena yang tadi gue bilang, emang mungkin pepatahnya ada, orang sekolah pun masih tetap bego. Ya, ada. Tapi ini maksudnya vaksin itu kan semua ada biayanya. iya. Ada uang. Kita semua disuruh vaksin. Terus meskipun udah prokes, udah apa, tetap kena corona tuh buat apa vaksin, pertanyaan gue. Gue bukan anti vax ya, sekali lagi. Tapi untuk corona doang yang gue masih agak nggak percaya. Emang di Euro sana pasti semua udah vaksin, makanya yang kayak Prancis, Hungaria inget ya? Iya. Itu semua stadium penuh. Nggak pakai masker. Mungkin mereka udah vaksin dan emang atau mungkin herd immunity ya. Gue udah vaksin. Iya. Tapi karena alhamdulillah ya dapat gratis, Ya. jadi ya saya oke aja. Lu kalau dapat gratis mungkin juga mau. Ya belum ada panggilan. Ya. Datang aja ke puskesmas. Ya gue sih ya saya oke untuk divaksin ya. Tapi kadang gue skeptis sama vaksinnya itu sendiri gitu loh. Nggak sih. Lu vaksin mah oke aja bro, suntik aja maksud gue orang bilang itu apalah ini apalah. Gue nggak dengerin konspirasi kayak gitu. Tapi yang gue bingung adalah namanya vaksin pasti ini dong membuat tubuh kita mengenal virus itu dong. Iya kan, Betul. mengenal virus corona gitu kan. Tetap kena. Nah itu yang gue sayangkan. Dan banyak juga jadi di keluarga gue juga ini yang menurut gue covidiot. Ya, covidiot. Di satu anggota keluarga inti gue, keluarga nuklir gue, salah satunya itu di rumah yang positif ini, satu rumah ya kan, dan dia bekerja secara mobile kemana-mana. Ya kan, dia udah tahu ada yang positif di rumahnya, tapi tetap mau keluar. Itu yang menurut gue covidiot. Meskipun ini keluarga inti gue loh ya, gue gak akan segan-segan bilang itu covidiot, karena kalau ada yang positif terus lu satu rumah lagi, makannya bareng lagi, ya kan, segala macam tinggal bareng intinya. Tapi lu masih bisa keluyuran, masih nggak ada rasa nggak bersalah gitu loh. Keluyuran apa? Terus di mana otaknya gitu loh? Ya bisa aja dia positif tapi nggak ada gejala gitu kan. Iya, OTG gitu. Kayak malaikat maut dia. Iya, giveaway corona kemana-mana. Iya kan, maksud gua ya kurangin lah gitu. Sekalinya mungkin lu nggak positif sekalinya juga ya jangan ke tempat yang ramai gitu, segala macem. Jangan misalkan kayak ya lagi ngeri ini jangan ke mau dulu atau kayak gimana yang ngantri segala macem gitu kan, yang BTS meal waktu itu ngantri ya kan. Iya, parah itu. Itu bisa jadi cluster McDonald lo, tau nggak? Parah Sampai McDonald ditutup. Iya, itu Kasian. rame banget bro. Nah itu maksud gua, ya setidaknya dari diri kita juga, ya terserah lo mau percaya corona ada apa enggak, terserah lo mau percaya vaksin apa ada atau enggak, tapi ya lo silakan pikirin aja diri sendiri dulu. Kalau emang lo mau mikirin orang lain nggak apa-apa, it's okay to be egois gitu loh. Lo bikin diri sendiri dengan cara apa ya, gua nggak mau kena corona, ya gua nggak akan melakukan hal seperti A, B, C, D, E. Di situ lu bisa malah pikirkan orang lain. Kan ada pepatahnya, sayangi diri sendiri baru sayangi orang lain kan. Nggak mungkin bisa sayangi orang lain tanpa sayangi diri sendiri. Iya. Betul kan? Nah, ketika udah di fase sayang diri sendiri, lu akan sayang orang lain. Nah, sayang orang lain dengan cara ya ketika lu misalkan udah tahu ada teman yang udah positif corona atau anggota keluarga positif corona, stay at home at all cost gitu. Jangan ngeluyuran kemana-mana, jangan
apalah namanya ya, pokoknya itu jangan keluar rumah, udah cukup itu aja di rumah gitu. Cek juga ya, jangan lupa cek. Sekarang antigen ada yang bisa mandiri kan? Iya bisa. Ada kan? Bisa beli Tokped. Di mana-mana antigen Iya. bisa tuh. Bisa, lu bisa beli di online, banyak yang jual antigen. Rapid antigen. Gak ada alasan untuk lu misalkan, oh gue harus keluar ke puskesmas ya, enggak. Sekarang semua udah online, bro. Jadi ya gua harap ini nggak terjadi di temen gua ya. Jadi ya gua harap teman-teman gua yang nonton dan para subscribers yang nonton tidak melakukan hal tersebut, karena itu perbuatan yang hal yang tidak mulia, itu berdampaknya besar. Bayangin aja, lu nularkan teman nih, nularin gua lah misalkan, nularin gua. Gua di rumah ada anggota keluarga, ya kan. Lu udah tahu pernah terpapar atau mungkin apa namanya, udah tahu lu terpapar lah gitu ibaratnya ya, tapi lu masih ketemu sama gue, kayak mas apa namanya nongkrong sama gue tanpa lu ngasih tahu lu positif. Yang kena bukan gue doang, keluarga gue di rumah. Kalau sampai meninggal, ya gimana perasaan lu gitu loh, itu kan ibarat ya kan. Betul. Ya kalau gue positif corona ya mungkin gue masih bisa survive, mungkin nggak tahu. Tapi kalau yang orang tua kan kita kan nutrisinya imunnya susah. Iya. Makanya gue khawatir banget sama orang di rumah. Terlebih kan udah lanjut usia, kakek nenek. Betul. Jadi gue harap sih mereka baik-baik aja, bisa survive, dan apa namanya ya, tetap jangan buat selalu WhatsApp. Jadi gue selalu WhatsApp mereka, jangan keluar rumah, beli makan GoFood, minta tolong jangan keluar rumah, selalu minum vitamin, selalu. Ya. Bener sih itu. Ya gue jangan ada yang bego lah intinya gitu. Iya itu. Iya bener. Emang cikal bakal kan ya kebodohan seseorang kan. Ya, kayak yang lu bilang covidiot. Iya, jangan jadi covidiot. Karena ada pepatah, kalau ada kemiskinan dan kebodohan, yang diperangi dulu mana? Kebodohan. Karena kebodohan itu sumber macam-macam. Yo, betul. Itu tadi. Monggo lagi. Kalau gua Ada ini nggak cerita dari sisi manusia? kalau COVID sih alhamdulillah belum ini ya. Tapi mungkin banyak orang yang nggak tahu di kampung sih terutama. Jadi lo pertama nggak percaya itu COVID apa, itu nggak percaya Di kampung. di kampung. Ini mungkin yang notabene orang kota ya mungkin ya, belum ada tahu. Di kampung itu percaya apa enggak tuh, antara percaya apa enggak tuh mungkin 50-50. Tapi dulu gue sempat nggak percaya. Dan semua orang di kampung dulu, di kampung gue ya, ada satu kampung nggak ada yang pakai masker. Ngopi nongkrong keluar gini semua nggak ada. Gue Mungkin setuju itu. sampai sekarang nih masih banyak ya. Ya mungkin pakai masker mungkin cuma buat pantas-pantasan sih. Kalau misalkan di sana ada polisi nih suruh pakai masker baru pakai, harus pakai helm gitu ya. Iya. Tapi yang bisa jadi 80% nggak pakai masker. Gue setuju itu sama statement itu. Gue soalnya pernah jadi ceritanya waktu itu orang tua gue di Jawa Tengah sakit kan. Gue takut juga itu karena COVID waktu itu. Itu alhamdulillahnya waktu sudah di ini loh, setelah bulan-bulan Oktober kesini lah, istilahnya udah mulai agak melandai waktu itu ceritanya. Terus naik lagi Desember ada PPKM kalau nggak salah. Iya. Bahwa itu udah, karena di prosedur di salah satu kantor gue itu adalah kalau keluar kota harus izin dan harus swab kan. Gue swab nih, gue negatif kan. Gue datang ke orang tua gue sakit apa dan sebagainya. Gue datang ke rumah sakit, gue swab, alhamdulillah nggak apa-apa gitu. Sehat sehari 2 hari. Waktu itu kena hari Jumat. Gue Jumatan cuy. Ya. Gue aneh pakai masker sendiri. Wah. Nggak ada kalau di daerah kita maksudnya di kota ya kan, di ini jarak Iya, di gitu jarak kan, nggak ada. Jadi daerah kayak rural area gitu ya, pedesa apa? Iya desa lah, gitu kampung ya. bener-bener kampung. Tapi sekarang masyarakat pada sadar gara-gara
ada kasus salah satunya, maksudnya yang melonjaknya gila itu, terutama di kampung ya. Bukan dalam ini, gua cerita ini bukan dalam rangka untuk menjelekkan seseorang, enggak, tapi faktanya di berita ada kayak di Kudus gitu, langsung melonjak, langsung zona merah kan. Nah baru sekarang mereka pada sadar, termasuk di kampung mak gua, setelah ada yang meninggal 2, mereka baru sadar aware pakai masker. Ya itu artinya pemahaman tentang corona ini memang nggak merata. Jadi itu juga maksud saya, karena ini PR besar juga sih, tapi dengan keterbatasan seluruh infrastruktur, apalah whatever apapun ya nggak menafikan juga. Tapi menurut gua sebenarnya di TV kan juga udah digembar-gemborin ya. Tapi karena tadi antara lockdown enggak, ini paruh-paruh sih menurut gua. Jadi itu benar sih, gua setuju. Tapi nggak bisa disalahin juga sih. Nggak bisa karena itu kan Orang kampung gimana ya, nggak ada tabungan sih. Tabungan itu kebanyakan nggak punya. Jadi dia tuh kerja hari ini buat makan hari ini gitu. Jadi kalau misalkan di lockdown total juga nggak bisa. ya. Iya sih. Ada utang yang belum dibayar, ada anak yang belum makan, bayar sekolah Betul. gini. Betul. Itu sih di kampung. Ya mungkin solusinya di situ lah. Ya. Apa solusinya itu masih belum. Kalau lockdown harus dikasih. Nah. Kalaupun di tengah-tengah gini ya setidaknya kemarin pemerintah juga udah baik ngasih bansos. Dikorupsi. Nah, Itu sih masalahnya menurut gua. salah emang. Oknum lah. Oknum di itu pemerintahan itu menurut gua. banyak oknum yang manfaatin corona sebenarnya. Wah, banyak banget. Banyak banget. Parah. Ya artinya balik lagi ya, jaga diri kita ya. Iya. Jaga diri kita itu sih, jaga imunitas kita. Imun. Kita tahu lah. Karena yang tahu alat diri lu tuh gimana kan diri lu ya. Iya. Orang lain nggak bisa, kecuali nanti kalau udah divaksin guyonannya kan, halo Bill Gates, bisa dikirim uang sepi. Kecuali kalau udah itu semua kan. Iya. Yang tahu Transfer dong. artinya yang tahu kondisi tubuh kita gimana, diri kita. Kalau memang sakit whatever apapun sekarang masa corona, mending kita bener-bener 1000% aware lah bahwa gua harus segera sehat, gua harus tes corona juga, swab dan seterusnya. Apapun itu ya. Karena Apapun gejala itu. Covid itu udah macem-macem cuy. Macam-macam udah ya. Diare kan gejala Covid juga katanya. Iya. Sekarang iya dengan varian yang baru. Iya. Tapi ini ada cerita lucu. Apa? Ada satu orang di kampung saya kan sakit ceritanya. Periksa ke rumah sakit ini kan, dibilang corona. Cuman dia nggak percaya. Sekarang dia pindah ke rumah sakit lain. Dan ternyata di rumah sakit lain itu hasilnya bukan corona, melainkan tipes. Tapi dicek di Iya, di swab. udah. Oh. Beda rumah sakit beda Beda hasil. rumah sakit beda hasil. Bisa begitu. Itu satu hari yang sama. Apa Satu hari yang sama. satu hari yang sama? Ya mungkin skillnya beda rumah. Skillnya beda. Ya kita positif thinking aja lah. Positif aja. Tapi kalau walaupun Iya. kalau gua saranin, walaupun ada hasil positif negatif, pilih yang negatif deh. Isoman udah beres, Iya. 14 hari sampai lu sehat, tes PCR lagi udah. Itu sih saran gua. Ya, lu Nggak ada lagi. Tipes pun ya istirahat di rumah. Namanya juga tipes. Mana mungkin tipes. Yuk main ya kita. Karena tipes kan dampak kerja. Tipes. Bukan kerja tajir, bukan. Iya. Kerja tipes. Kita mah kerja nggak kerja yang kaya tetap Rafathar. Iya, benar. Itu ada meme itu, ada meme. Yang tajir tetap Rafathar. Yang kerja mulu, tapi yang kaya. Dia dari sperma pun udah kaya. Iya. Susah ya, rezeki dia lah. Satu lagi, Apa? gua itu kena penyintas kayak gitu tuh nggak cuma sekali, yang masalah ada klien di kantor gua itu. Klaster PRT. Jadi ceritanya rumah gua itu ada istilahnya asisten rumah tangga yang pulang pergi. Oh. Nah satu waktu kok 2 minggu nggak datang di WA nggak ini. Nah ceritanya asisten rumah tangga ini juga ngurusin di rumahnya RT gua sama. Nah RT gua bagus, apa istilahnya proaktif. Kok nggak masuk, katanya sakit, langsung dites positif gitu.
Gua kan sebenarnya anjir gua kena lagi. kena tracing nih untuk yang kedua. Apa ini yang gua sih maksudnya karena gua tahu alat badan gua nggak ada apa-apa. Ya udah, gua dengan terpaksa swab sekeluarga. Alhamdulillah keluarga gua negatif karena tadi sih jarak antara nggak masuk sampai gua tahu dia corona itu udah 2 minggu. Udah 2 minggu karena nggak masuk itu gitu. Gara-gara istri itu coba deh ditelepon asisten rumah tangga gitu kan. Sebelum gua telepon gua dapat WA dari Pak RT gua. Pak, ini positif. Asisten ini rumah tangga ini positif gitu. Waduh, langsung gua swab sama istri. Alhamdulillah sih negatif, alhamdulillah. Tapi ya nggak tahu itu pos atau apa, tapi tetap karena udah 2 minggu ya dari sejak ketemu terakhir, gua cuma nambah istilahnya istirahat di rumah itu 3 hari gitu. Udah itu sama istri di total WFH. Istri sampai sekarang itu kalau bisa dikalkulasi itu 90% WFH. Karena menurut gua ini corona ini adalah salah satu revolusi ini kerja. Jadi dengan adanya corona kan masih banyak ya perusahaan yang kayak masih buta matanya bahwa kalau kita di rumah pun masih bisa kerja gitu. Iya. Kecuali lu kayak misalkan pekerja back office yang butuh dokumen-dokumen penting gitu. Mungkin kayak orang tender admin mungkin gitu ya. Itu kan dia kayak butuh NPWP perusahaan yang which is cuma ada di perusahaan itu doang kan. Hard copy-nya kan. Beda perlu masuk. Tapi kalau bagi gua pribadi yang sebagai konsultan kan nggak perlu di kantor kan. Nah, jadi orang-orang tuh tetap udah aware kalau ternyata WFH itu masih sekarang bisa dilaksanakan. Pekerja remote itu bisa gitu dengan tetap salary yang sama seperti office. Karena menurut gua nggak ada bedanya. Betul untuk hal itu. Tapi kalau pekerja pabrik yang harus megang mesin produksi gitu kan. Iya, itu nggak bisa. Makanya seperti saya bilang, Kuli bangunan. iya, kayak OB itu kan nggak bisa di rumah. Masa nyapu rumah yang bersih PT-nya kan nggak mungkin kan. Kuli bangunan. Iya, lu bangun di rumah dia yang bener di sono. Iya, mungkin Mana kan. ada? Iya, kayak montir ya, pokoknya pekerja ibaratnya esensial. Iya. Esensial itu kan nggak bisa. Nah, bagian besar udah revolusi kerja. Yang menurut gue itu hal yang bagus juga sih. Satu hal yang bagus. Kita bisa kolaborasi dari mana aja tanpa harus Apa ya? Jadi melek teknologi. Jadi melek teknologi. Mau nggak mau lu harus ngerti. Teknologi. Harus ngerti. Iya, betul. Dipaksa untuk mengerti. Paksa untuk mengerti. Betul. Ya, jadi Baik dan Jadi sebenarnya kalau alasan salah satunya itu adalah nggak makan apa dan sebagainya, bagi yang bisa WFH iya. itu sebenarnya no issue sih. nggak relate. Iya, relate. Nggak relate kalau istilahnya nggak percaya corona, nggak mau vaksin, tapi karena gara-gara gua kan butuh makan, lu Nggak- juga udah bisa WFH cuy. Nggak gitu. valid statementnya. Nggak valid itu. Statementnya Kecuali yang bener-bener kerja pabrik yang dia operator mesin. Iya. Nah itu yang harusnya pertama kali divaksin, terlepas gua belum nggak tahu ya efektivitasnya, tapi harusnya itu pertama kali yang divaksin. Esensial lah harus pertama kali. Esensial itu harus divaksin. Kayak langkah Gojek sama Grab. Dia langsung waktu dulu vaksin dia canangkan, dia kan langsung vaksin semua driver. Betul. Karena emang ya sekarang sudah termasuk vaksin esensial, Iya. ya kan. Vaksin semua driver buat bagus. Keren. Masa driver pakai WFH Wih, gitu. gimana ceritanya? Ngirimnya lewat Motornya digital doang gitu. dong, Fotonya jalan. doang gitu kan. Aduh. Barang nggak nyampe, orang-orang pada takut. Oke. Sip. Ya intinya sih karena hari udah mulai gelap ya. Yo, Iya, iya. Intinya sih dari kita, dari gua deh, gua nggak mau wakili. Dari gua, ya pokoknya stay safe dimanapun kalian berada. Jangan lupa vitamin, tidur yang cukup, makan yang benar. Dan kalau sakit sedikit pun, kayak cuma meriang, lu jangan keluar rumah sampai sembuh di tempat tinggal lu. Jadi itu udah. setuju, Bro. Kalian jangan keluar rumah. Sama. Jadi jaga diri kita, jaga keluarga kita. Kita yang bisa kendalikan itu artinya jaga kesehatan kita dengan prokes kita jalankan, dan jangan lupa juga imunitas tubuh kita dijaga dengan cara ya banyak sih.
Seperti kalau yang biasa minum madu, go ahead, minum madu. olahraga Go ahead, tapi tetap juga olahraganya harus prokes juga. Kalau tadi minum empon-empon jamu yang terserah. itu bisa. gadoet eukaliptus terserah. Yes. Jadi jaga diri kita, jaga diri ini dengan lakukan prokes apa dan sebagainya, jauhi kerumunan. Nah, kita coba di alam nih segera sekarang ini untuk jagai kerumunan, keluar tapi enggak ke yang kerumunan ya. Iya. Ya ngantri Itu BTS aja. nih. Kalau dari Andri gimana? Jadi gue cuma satu sih, kenali gejalanya, Yes. sama ya lebih cari tahu lah corona tuh kayak gimana, cara nanganinnya gimana, biar lo nggak apa ya, nggak gasak busuk lah. Kalau misalnya positif nih, gue harus gimana, Panik duluan gitu. jangan stres, jangan panik. Ya, Kalem, kalem aja Ya. kalem isoman. betul. Kalau aku sih, yang lebih ditekankan kalau udah tahu gejalanya dan bukan pernah sih, udah positif corona, jangan keluar deh. Ya, pasti. Itu sih anjing sih itu. Jangan Ya. Pokoknya stay at home as you can, as possible. Yes. Selalu jaga diri, jaga keluarga terdekat, dan kita sudahi saja podcast kita hari ini, ya kan? karena sudah gelap ya. Sudah agak Sudah gelap. gelap dan kita So, ada aktivitas lain. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa leave, like, comment, and subscribe, share ke teman kalian biar mereka lebih aware akan COVID-19. Pendapat kita semua opini pribadi. Jika memang kalian ada opini, silahkan tuangkan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.